Perkenalkan, nama saya Andri Pangeran Daud dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia Polus Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan peran IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan IQ. IQ atau Intellectual Quotient atau pengalaman, skill, pengetahuan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual dan dapat meningkatkan derajat kita ke tempat yang lebih tinggi dari orang lain. Dengan begitu, kesuksesan akan dapat lebih mudah dicapai. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Inteligensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Konsep inteligensi yang pertama kali dirintis oleh Albert Binet pada tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu Intelligence Quotient atau yang disingkat IQ. Berdasarkan penelitian terbaru, telah terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Pada tahun 1994, Garrett menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik atau word smart yang artinya cerdas tubuh. Yang kedua, kecerdasan matematik logis atau number smart yang artinya cerdas angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau cerdas gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani atau body smart yang artinya cerdas tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal atau cerdas musik yang artinya nada suara. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau self smart yang artinya cerdas diri. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau people smart yang artinya cerdas bergaul. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas alami. Yang menggembirakan dari paradigma baru tentang IQ adalah pandangan bahwa tidak ada murid yang bodoh. Setiap anak punya kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis, dan siap untuk berprestasi. Kemudian, intinya IQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Seperti yang kita ketahui, bahwa IQ yang merupakan kecerdasan intelektual, di mana kecerdasan ini penting bagi kehidupan kita sebagai manusia yang profesional. Karena dengan kecerdasan atau kemampuan kita dalam berpikir dan bertindak secara logis, kita mampu membawa diri kita dalam karir yang sukses. Dan juga melalui IQ, membuat kita mampu dalam menghitung, menganalisa, berimajinasi, dan berinovasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai peran IQ dalam kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Yosua Nono Paliling. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul EQ atau Emotional Quotient. Yang pertama itu pengertian mengenai EQ. EQ atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mendapatkan dan menerapkan pengetahuan dari emosi diri dan emosi orang lain agar bisa lebih berhasil dan bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Kedua itu aspek-aspek dalam EQ. Pertama, kemampuan kesadaran diri. Kemampuan kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri. Dan yang kedua itu kemampuan mengolah emosi, adalah kemampuan yang untuk menyadari segala perasaan baik positif maupun negatif dan mengarahkan emosi kita kepada tindakan yang benar. Ketiga, kemampuan motivasi diri adalah kemampuan di mana kita mampu mendorong diri sendiri melakukan sesuatu dalam hal yang bersifat positif. Keempat, yaitu kemampuan mengendalikan emosi orang lain adalah kemampuan yang dapat menyadari segala perasaan baik positif maupun negatif orang lain dan mengarahkan emosi mereka kepada tindakan yang benar. Kelima, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang lain atau kemampuan empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir pada sudut pandang mereka serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal. Berikutnya yaitu perilaku yang menunjukkan EQ. Pertama yaitu dimana kita menghargai emosi negatif orang lain, dan kedua yaitu sabar menghadapi emosi negatif orang lain. Ketiga, sabar dan menghargai emosi diri sendiri. Keempat, peka terhadap emosi orang lain. Kelima, tidak bingung menghadapi emosi orang lain. Dan keenam, tidak menganggap lucu emosi orang lain. Berikut yaitu contoh sifat EQ tinggi. Pertama yaitu memiliki sifat yang berempati. Kedua, sifat mengungkapkan dan memahami perasaan. Ketiga, mengendalikan amarah. Keempat, kemampuan menyesuaikan diri. Kelima, kemampuan memecahkan masalah antara pribadi. Dan keenam, hormat, ramah, setia, dan tekun. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Mendaryanta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu EQ atau Adversity Quotient. Apa itu Adversity Quotient? Kemampuan atau kecerdasan seseorang
untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Paul G. Stolz adalah penemu teori EQ ini. Berdasarkan penelitiannya, ada tingkatan EQ pada masyarakat manusia, yakni yang pertama adalah tingkat quitter atau orang-orang yang berhenti. Quitters adalah orang yang paling lemah EQ-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka berhenti dan langsung menyerah. Mereka memilih untuk tidak mendaki, mereka keluar, mundur, dan menghindar dari kewajiban atau tugas-tugas hidup. Mereka tidak memanfaatkan peluang, potensi, dan kesempatan dalam hidup. Contohnya, seorang individu yang tidak berkutik, hanya mengeluh ketika ditimpa kondisi buruk, misalnya penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tingkat campers atau orang yang berkemah. Campers adalah EQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan kehidupan. Namun, di tengah perjalanan, mereka berhenti juga. Mereka telah jenuh dan bosan. Mereka sudah cukup mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang datar dan nyaman. Contohnya adalah, seorang yang mengira bahwa sukses itu adalah yang penting sudah naik kelas atau lulus, meskipun pas-pasan saja. Atau sudah punya harta atau jabatan baru, sudah cukup sukses dalam hidupnya. Yang ketiga adalah tingkat climbers atau orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati, orang yang seumur hidup mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik, material, tetapi seluruh dimensi fisik, moral, sosial, spiritual, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup, hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dan kembali kepada Sang Maha Pencipta, mendaki hidup abadi yang jauh lebih panjang. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai EQ atau adversity question. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ran Panjaitan. Saya akan membawakan materi yang bertemakan CQ. CQ adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Guilford mendeskripsikan ada 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kelancaran atau kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan. Keluasan adalah kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keaslian. Keaslian merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, penguraian atau kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir, perumusan kembali. Perumusan kembali tersebut merupakan kemampuan untuk mengkaji kembali sesuatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Beberapa cara memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama, kuantitas gagasan. Merupakan gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik. Yang kedua, brainstorming. Brainstorming merupakan untuk menambah gagasan yang telah ada untuk mendapatkan gagasan yang orisinil. Yang ketiga, sinetik. Bertujuan membuat yang asing menjadi akrab menggunakan analogi dan metafora. Dan yang terakhir, memfokuskan tujuan. Memfokuskan tujuan bermaksud membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Pentingnya CQ bagi kehidupan manusia yang profesional dan sukses. Seorang manusia yang kreatif akan terbuka pikiran dan imajinasinya, gagasan sendiri maupun orang lain. Beberapa pengamat yang memiliki rasa humor merasakan bahwa manusia butuh untuk menciptakan sesuatu yang berasal dari keinginannya untuk hidup di luar kemampuan mereka. Namun, penelitian mengungkapkan bahwasannya manusia berkreasi dikarenakan adanya kebutuhan dasar seperti keamanan, cinta, dan penghargaan. Seorang termotivasi untuk berkreasi oleh lingkungannya dan manfaat dari berkreasi seperti hidup yang lebih menyenangkan, kepercayaan diri yang lebih besar, kegembiraan hidup, dan kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Willy Claudio Muntuan dengan NIM 616050719101. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan spiritual atau kecerdasan spiritual quotient yang disingkat SQ adalah kecerdasan yang untuk memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan intelligent quotient atau IQ dan emotional quotient atau EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan
merupakan kecerdasan tertinggi kita. Karena SQ merupakan landasan dan sumber dari kecerdasan yang lain, kecerdasan spiritual adalah potensi dari dimensi non-material atau roh manusia. Potensi tersebut seperti intan yang belum terasa yang dimiliki oleh semua orang. Selanjutnya, tugas setiap oranglah untuk mengenali potensi masing-masing sekaligus menggosoknya hingga berkilau dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Spiritualitas dalam pengertian yang luas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Cara mengukur kecerdasan spiritual itu, individu yang cerdas secara spiritual melihat kehidupan ini lebih agung dan sakral, menjalaninya sebagai sebuah panggilan atau vocation untuk melakukan sesuatu yang unik, menemukan ekstasi-ekstasi kehidupan dari pelayanan kepada gagasan yang bukan pemuasan diri sendiri, melainkan kepada tujuan luhur dan agung, yang bahkan sering keluar dari dunia ini. Bersifat abadi dan ekstologis, kehidupan menjadi lebih sebagai instrumen ketimbang tujuan akhir. Secara lebih khusus, mengidentifikasikan 10 kriteria mengukur kecerdasan spiritual seseorang, yaitu: pertama, kesadaran diri; kedua, spontanitas, termotivasi secara internal; ketiga, melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai fundamental; keempat, holistik, melihat sistem dan universitas; kelima, kasih sayang, rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran kehidupan; keenam, menghargai keragaman; ketujuh, mandiri, teguh melawan mayoritas; ke-8, mempertanyakan secara mendasar; ke-9, menatas kembali dalam gambaran besar; ke-10, teguh dalam kesulitan. Ciri-ciri dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dalam diri seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bersifat fleksibel. Kedua, tingkat kesadaran diri yang tinggi. Ketiga, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Keempat, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Kelima, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Keenam, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Dan ketujuh, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. Kedelapan, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Kesembilan, menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai bidang mandiri, yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. Aspek-aspek kecerdasan spiritual, ada beberapa aspek yang menjadi dasar dari kecerdasan spiritual, yaitu: pertama, sudut pandang spiritual keagamaan. Artinya, semakin harmonis relasi spiritual keagamaan kita ke hadirat Tuhan, semakin tinggi pula tingkat kualitas kecerdasan spiritual kita. Sudut pandang relasi sosial keagamaan, artinya kecerdasan spiritual harus direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, sudut pandang etika sosial. Semakin beradab etika sosial manusia, semakin berkualitas kecerdasan spiritualnya. Kesimpulan, demikian hasil dari kelompok kami tentang pengertian IQ, AQ, SQ, CQ, dan AQ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran dapat dilakukan dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.